Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini adalah soal perintah Prabowo agar Danantara mengekspor listrik ke Singapura. Banyak ini media yang memberitakan, saya pilih dari kompas.com. Kompas.com sendiri menayangkannya dalam beberapa berita. Yang saya pilih adalah berita awal ya. Judulnya Prabowo perintahkan Danantara ekspor listrik ke Singapura. Diklaim win-win. Ditayangkan oleh kompas.com tanggal 6 Juli jam malam ya, jam 17.52. Ini ada gambar Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di istana hari Senin. Nah, beritanya begini, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan BPI Danantara untuk menjajaki kerjasama ekspor listrik dengan Singapura. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Dikutip langsung pernyataan Presiden, Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan cyber. Kita telah melakukan diskusi dan mencapai hasil-hasil yang cukup konkret, ujar Prabowo Senin. Nah, saat ditemui selepas pertemuan, nah ini jurnalis ya, menemui CEO Danantara Rosan Roslani menyebut kesepakatan ini merupakan proyek jangka panjang. Rosan mengklaim Indonesia dan Singapura akan sama-sama diuntungkan dari ekspor listrik ini. Ia menyebutkan kerjasama ekspor listrik ini akan menggandeng dua perusahaan asal Singapura, yakni Keppel dan Sembcorp ya. Jadi saya kasih komentar sedikit, ini ada perintah dari Presiden Prabowo yang mengatakan hasil pembicaraannya dengan Perdana Menteri Singapura ya, bahwa akan ada kerjasama Indonesia loh yang mengekspor listrik ke Singapura, bukan sebaliknya. Jadi Indonesia akan ekspor listrik ke Singapura dan Prabowo memerintahkan Danantara yang melakukan. Nah, lalu Pak Rosan ini memberikan penjelasan ketika ditanya wartawan. Nah, ini kata dia, ini akan sama-sama menguntungkan. Nah, dan yang penting Rosan juga mengatakan sebenarnya memang kalau dicek di berita lain memang begitu. Danantara itu menggandeng dua perusahaan asal Singapura yaitu Keppel dan Sembcorp. Jadi nggak Indonesia ekspor begitu saja ya, ada perusahaan Singapurnya. Saya baca lagi nih. Tadi Bapak Presiden mengamanatkan untuk Danantara bersama-sama nanti dengan dunia usaha, dengan private sector untuk membangun. Nah ini terjemahan dari private sector antara lain adalah bekerjasama dengan dua perusahaan Singapura tadi. Ini yang menarik adalah ada keterangan tambahan dari Pak Rosan. Ini kan sudah lama sebenarnya, sudah 4 tahun lah ya lebih. Jadi ini proyek jangka panjang, tapi di sisi lain pembicaraan tentang ini bukan dari pertemuan seketika dengan Perdana Menteri Singapura itu ya, tetapi sudah dijajaki 4 tahun nih agar bisa terlaksana, ujar dia. Sayang saya sendiri sebagai ekonom kurang banyak tahu ya ini apakah benar-benar sudah selama itu dibicarakan ya. Nah begitu beritanya. Nah yang mungkin pemirsa saya bahkan saya sendiri itu mungkin jadi agak sedikit bingung juga ya. Ini luar biasa saya kira. Sementara kita mengalami beberapa bulan ini kondisi layanan listrik kepada kita di banyak wilayah itu tidak seperti biasa ya, mengalami gangguan, ada biarpet ya, ada pemadaman bergilir yang bahkan menurut berita berbagai media itu sudah dikeluhkan oleh pelaku, tidak hanya rumah tangga ya, rumah tangga mungkin kalaupun mengeluh ya hanya sekedarnya ya, tetapi buat
pelaku usaha dan disebut juga UMKM, industri-industri kecil itu kesulitan ya dengan pemadaman listrik tersebut, yang bahkan mereka tidak mengeluhkan tidak adanya pemadaman, tapi informasinya yang presisi gitu ya, lebih awal gitu. Mungkin berapa hari lagi akan mati jam berapa, sehingga mereka sebagai bagian yang berproduksi dengan mengandalkan listrik PLN itu bisa mengatur jadwal produksinya itu ya. Dan sampai kita bacakan berita ini, keluhan-keluhan tentang biarpet masih ada meskipun berkurang ya. Dan nah di sini tiba-tiba kita mendapatkan berita kita mau ekspor listrik ya. Mungkin rencananya sudah lama dan bisa jadi memang pembangkitnya sudah tersedia agar bisa terkirim ke sana ya dengan wilayah yang terjangkau. Kita tidak tahu persis. Nah, ini juga mengulangi kembali ya ketika Presiden Prabowo di saat sebagian cukup besar kita kesulitan untuk memperoleh BBM ya, masih ada antri meskipun harganya subsidi BBM bersubsidi tidak dikurangi, tapi di beberapa tempat solar Pertalite yang mendapat kompensasi itu sempat mengalami antrian dan sebagainya beberapa waktu lalu. Pada saat itu Presiden Prabowo mengatakan kita akan swasembada energi gitu, kita akan ekspor BBM. Jadi ini nadanya jadi serupa ya. Nah, begitu juga mungkin meskipun beda konteks itu beras ya, meskipun kita kelebihan stok, tapi banyak pengamat yang mengatakan stok itu lebih karena kita impor yang cukup besar di tahun 2023 dan 2024. Tentu barangnya udah terjual, tapi dari sisi persediaan kan dia sudah mengalami pergantian sehingga produksi di 2025 yang sebenarnya hanya sedikit di atas kebutuhan konsumsi, lalu jadi kelebihan stok yang banyak. Dan di 2026 ini menurut perakiraan bahkan BPS sampai Agustus nanti dan banyak pihak itu tidak akan terjadi kenaikan produksi, paling pola itu setara ya dengan tahun kemarin. Artinya kan posisi produksi di atas konsumsi itu tipis ya, dengan berbagai faktor bisa saja itu tidak terpenuhi. Dan yang penting swasembada misalnya beras tadi kan sudah diketahui definisi yang lazim itu tidak hanya jumlah produksi dikurangi konsumsi, tetapi aksesibilitas rakyat, konsumen kepada itu dan harga yang terjangkau, jadi sebarannya maupun harganya. Nah, sama saja dengan energi. Ketika Presiden mengatakan kita dalam waktu dekat akan swasembada energi dan akan ekspor BBM, itu juga persoalannya adalah apakah BBM sudah bisa diakses dengan mudah di semua wilayah Indonesia dan dengan harga yang terjangkau. Nah, ini lagi, jadi listrik ya bisa jadi sekarang pun total pembangkit listrik dibandingkan dengan konsumsi listrik itu masih ada kelebihan ya, meskipun pelan-pelan kelebihan itu berkurang. Jadi produksi listrik kan tidak bisa misalnya dipakai sebagiannya, produksinya segitu, lalu ditransmisikan, didistribusikan, totalnya itu memang masih ada kelebihan. Jadi wajar kalau sempat ada pikiran untuk ekspor, apalagi 4 tahun yang lalu ya, itu kita memang kapasitas pembangkit dibandingkan dengan kebutuhan lebih. Nah, tetapi kan kalau listrik ini tidak soal jumlah tenaga yang dibangkitkan, tapi bagaimana transmisi dan distribusinya kepada rakyat ya, dan tadi juga kepada kualitas layanan terhadap rakyat dalam hal listrik ini. Ya buktinya ketika kita masih kelebihan pembangkit tadi, biarpet ternyata ada masalah, mungkin ada bisa jadi, dan sampai sekarang kita tidak dijelaskan masalahnya apa. Mungkin di antara pembangkit itu ada yang mengalami gangguan, atau ingat pembangkitnya kan gak hanya punya pemerintah, tapi punya swasta. Ini juga kita tidak tahu nih yang diekspor nanti yang swasta apa yang pembangkit PLN ya, kan dua jadi nanti hal. Jadi kalau dia yang diekspor adalah pembangkit swasta ya kita win-winnya juga akan lihat nanti di mana kan. Nah, yang berikut lagi tadi saya sudah katakan bahwa ada juga yang berpandangan bahwa biarpet itu juga ada faktor keuangan PLN, kan hanya faktor pembangkit. Intinya ini masih kompleks. Nah, pada saat
ini menurut saya komunikasi seperti ini jadi nggak bijak ya, persis seperti soal beras, soal energi, dan sekarang energi dalam arti BBM ya, sekarang energi dalam arti listrik. Di saat sebagian cukup banyak dan rakyat masyarakat kita yang kesulitan dalam hal-hal yang disebut tadi, entah itu beras, entah itu BBM, entah itu listrik. Nah, pemerintah selalu mengedepankan wacana kita sudah swasembada, kita akan ekspor. Ini menarik kalau kita baca komen-komennya ini ya, saya baca 1-2 komen aja. Nah, ini ada komen yang menyebut 33 menit yang lalu ya, Pak, dari saya baca ini mengigau lagi apa. Nah, ada juga yang apa nggak ngerti kalau Jawa dan Bali defisit listrik. Nah, ini memang karena tidak tahu teknis ya netizen, sehingga PLN melakukan manual load shedding. Menteri SDM apa nggak laporan ke presiden, wah kacau negara dan seterusnya. Apanya yang diekspor sekarang ini PLN sudah defisit listrik. Nah, nggak apa-apa nih kata satu komentar, biar Singapura ikutan biar pet kayak kita. Jadi saya baca dari beberapa komentar waktu saya bacakan ini ada 28 komentar, hampir semuanya bernada negatif ya. Meskipun sebagian salah paham karena tadi defisitnya itu bukan defisit dari pembangkit dengan kebutuhan ya, tapi tidak terdistribusi kepada pelanggan dengan yang baik dan layak ya. Tapi apapun, mudah-mudahan para pengambil kebijakan juga baca komen-komen di berita seperti itulah suara yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kebijakan, dan tidak hanya kebijakan jadinya kalau sudah komunikasi kebijakan yang diambil itu ya berdasar juga apa yang tengah terjadi di masyarakat supaya cara komunikasinya bisa bijak.